berbahagia sekali saya bisa hadir di makam pendiri dari Kabupaten Tangerang, makam Raden Arya Wangsakara. Ayo anak muda, kita dengarkan apa dan bagaimana sejarah berdirinya Kabupaten Tangerang bersama Ustadz Haji Baikuni Yasin. Halo semuanya, kami mahasiswa Universitas Pancasila. Saat ini kami sedang melakukan kuliah kerja nyata yang memiliki program kerja untuk mengembangkan wisata religi di makam Raden Arya Wangsakara. Untuk itu, kami ingin mengangkat sejarah Raden Arya Wangsakara untuk memperkenalkan ke masyarakat luas, khususnya untuk Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah saat ini kami sudah bertemu dengan salah seorang keturunan dari Raden Arya Wangsakara yang menerima keanugerahan dari Presiden Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan cerita-cerita dari Bapak Baikuni Yasin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak Kiai, saya ingin mengetahui nih bagaimana sih sejarah singkatnya Tangerang tuh, boleh diceritakan Pak Kiai? Tangerang dulu ya? Ya. Bagaimana dulunya? Tangerang ini salah satu kabupaten dulu di mana sekilas historisnya tidak lepas dari peran beliau, perannya Raden Arya Wangsakara. Saat itu ketika beliau dilantik sebagai Arya Tangerang lebih kurang di tahun 1632 bersama dengan sepupunya Raden Suryadiwangsa, Raden Jayasantika. Itu salah satunya. Sejak itulah Tangerang tertuang dalam salah satu paririmbon atau historis tercetak di Leiden Belanda. Baik, kalau boleh tahu Raden Arya Wangsakara tuh siapa dan perannya di Tangerang itu sebagai apa? Raden Arya Wangsakara itu sendiri adalah salah seorang figur atau tokoh ulama, agamawan, ilmuwan. Kenapa? Karena beliau sejak tinggal di Tangerang memperankan sebagai ulama, mendidik, bersiar tentang ilmu ketauhidan, ilmu tauhid, ilmu ibadah, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan situasi sikon saat itu. Inilah monumen Tiga Tugu yang memiliki filosofi tiga raksa, tiga imam, tiga tokoh, diantaranya Arya Wangsakara, Suryadiwangsa, dan Jayasantika. Inilah komplek pemakaman Raden Arya Wangsakara. Adalah makam Raden Arya Wangsakara, pahlawan nasional Republik Indonesia. Nah, Pak Kiai, Raden Arya Wangsakara ini kan dimakamkan di
daerah sini juga di Tangerang. Nah, rencananya program apa ke depannya untuk makam Raden Arya Wangsakara? Oh iya, salah satu program kita sebagai anak pinaknya, keturunannya, umatnya, kekerabatannya, tidak terlepas dari awal-awal beliau mengajarkan ilmu keagamaan, ilmu pemerintahan, bahkan ilmu kemiliteran. Karena saat itu beliau berkiprah di Tangerang, tidak lepas dari perjalanan beliau kenapa ke Tangerang. Karena saat itu POC baru saja masuk ke Indonesia. Salah satunya ke daerah Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Nah, peran-peran inilah yang beliau tanamkan kepada anak pinaknya, kepada pengikutnya, kekerabatannya, untuk melawan gitu ya, atau untuk memerangi pihak POC, pihak Belanda, di mana saat itu Belanda memprovokasi adu domba terhadap keluarga besar, para leluhur, para pemimpin, para raja saat itu di Indonesia. Jadi mudah-mudahan berkat peran itu, hikmah itu, anak pinaknya bisa mengambil suri tauladan, contoh, itibar untuk ke depan yang lebih baik lagi, lebih manfaat lagi. Kemudian sekilas saya sampaikan juga bahwa ketokohan beliau tidak hanya sebagai ilmuwan, ulama, atau agamawan, beliau juga adalah salah seorang militer, salah seorang diplomat dalam rangka pertama menghadapi kolonial yang saat itu kalau kita kesankan menjajah, beliau anti kolonial banget, anti penjajahan banget, sehingga peran-peran itu ditanamkan kepada anak pinaknya, kepada pengikutnya, kepada kerabatnya untuk melawan politik adu domba yang dilakukan oleh POC. Sebagai agama pun beliau ulama yang sangat karismatik, tokoh yang kalau bahasa sekarang mau disinonimkan dengan bahasa aulia. Aulia itu adalah tokoh agama yang disepuhkan, di mana beliau punya ciri-ciri atau khas-khas tertentu sebagai cerminan untuk kita bersama. Raden Arya Wangsakara itu salah seorang juru damai. Ketika ada terjadi perselisihan keluarganya antara Banten dan Mataram. Karena itu beliau diutus oleh saat itu belum Kesultanan Banten, Abdul Mufakhir, saat kepemimpinan Tirtayasa ke Mekah dengan Syarif Said di Mekah. Saat perselisihan itulah jadi beliau yang membawa syahadah, atau kalau bahasa sekarang bahasa pemerintah sekarang itu anugerah untuk Sultan Banten, Kesultanan Banten, Kesultanan Mataram, dan Kesultanan Makassar. Alhamdulillah bagian dari peran beliau kedamaian, ketentraman gitu, kebersamaan di antara dua pihak itu menjadi damai. Seperti itu. Berarti untuk program kedepannya nih makam Raden. Kedepannya ini setelah pemerintah daerah mengupayakan, pemerintah daerah memelihara di sekitar areal ini, kami dari salah seorang keturunannya gitu. Ke depan untuk lebih bagus lagi, manfaat lagi, kita akan ada rencana
pembuatan museum Arya Wangsakara, museum kaligrafi, tematiknya Arya Wangsakara gitu kan. Guna jadi wisata religi untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Karena bagian dari salah satu hikmahnya atau penjabaran dari salah satu keterangan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadzal haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Bahwa cerita peran tokoh agamawan, tokoh pahlawan, tokoh militer, tokoh apapun itu namanya amat sangat bermanfaat untuk keteguhan hati kita dalam rangka bercermin kepada beliau-beliau tokoh-tokoh itu. Dan di situ ketika kita sudah bulat hati kita menghargai para tokoh leluhur, tokoh agamawan, tokoh pahlawan dan sebagainya, menghasilkan sesuatu kebenaran-kebenaran. Kalau sudah ketemu kebenaran-kebenaran, itulah bagian daripada cerminan, inspirasi, contoh, tauladan buat kita semua saat ini dan buat yang akan datang. Dan bagian daripada kenangan, ingatan bahwa kita tidak pernah melupakan tokoh-tokoh, peran-peran yang dulu mereka lakukan untuk bangsanya gitu kan, sebagai bangsawan, untuk agamanya sebagai pemeluk agamanya masing-masing. NKRI harga mati. Alhamdulillah, saya punya kesempatan untuk mengunjungi Taman Makam Pahlawan Nasional Raden Arya Wangsakara, pendiri Tangerang. Terima kasih untuk Kiai Haji Baikuni Yasin, salah satu keturunan dari Raden Arya Wangsakara.